Selamat pagi dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam saat teduh lewat doa dan renungan pagi. Edisi Kamis 11 Maret 2021. Firman Tuhan dari Esra 6 ayat 1 sampai 12. Tema renungan kita hari ini, Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya. Kita berdoa. Pagi yang indah, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas kemurahan, kasih, dan berkat-Mu, menuntun kami masuk di hari baru ini. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami. Firman ini dapat kami mengerti, dan kami melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Mampukan kami ya Bapa, dan ampuni dosa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Esra 6 ayat 1 sampai 12. Sesudah itu atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel, itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempat yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlakukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini, dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Amin. Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya. Ma'din nasang tutau napoparea puang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang Tuhan pakai menjadi alatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri. Mungkin saja hal itu tidak pernah kita alami. Di saat kita membutuhkan bantuan bahkan dalam waktu yang sama, Ada pula orang yang tidak kita kenal
datang menolong kita. Cara Tuhan memang tidak bisa kita duga, tetapi satu yang harus kita yakini, bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Siapa saja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pekerjaannya. Seperti halnya Raja Kores dan Darius, dua raja Persia juga merupakan pemimpin dari bangsa kafir. Kedua raja ini dilibatkan Tuhan dalam rencananya untuk melaksanakan kehendaknya. Perintah Kores ditemukan kembali oleh Ahmeta. Perintah itu tertulis dalam dokumen kuno yang berisi perintah untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kemudian Raja Darius meneruskan kembali perintah itu bagi Bupati Tatnai agar mendukung pembangunan tersebut serta mendukung dalam pembiayaan seperti yang dilakukan Raja Kores. Perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius memacu kesadaran akan pentingnya menyembah Allah. Dengan itu Raja Darius hendak menyenangkan Allah semesta langit dan mendoakan raja dan anak-anaknya. Pembangunan kembali rumah Tuhan dimaksudkan agar peribadatan pada masa itu bisa dilaksanakan di rumah Tuhan, sehingga umat Tuhan tetap menjaga kekudusan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup berkarya di hati siapapun, termasuk di hati orang-orang yang belum mengenalnya. Tuhan adalah Raja yang berdaulat, yang melaksanakan setiap rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh memberikan kebahagiaan bagi kami. Boleh menguatkan kami semua. Kami boleh diajar, diingatkan bahwa Tuhan berkarya lewat siapa saja. Tuhan memakai siapapun menjadi alatnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Entah kami, entah siapa yang Tuhan pakai, kami yakini bahwa semuanya itu adalah dalam mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang terus berkarya bagi dunia dan kami semua. Biarlah kami terus mengagungkan Tuhan, mensyukuri setiap anugerah, kasih dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Kami berjalan dalam siara hidup kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari berbagai gangguan-gangguan, dan sungguh kami boleh melakukan seluruh tugas aktivitas kami dengan baik. Kami diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga kami. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami dalam keadaan mereka dimanapun, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai dan mengalami gangguan-gangguan, mengalami kondisi-kondisi bergumul, topang mereka. Dalam masa-masa tua mereka, Tuhan kuatkan, dan menikmati sukacita ulang tahun Tuhan sempurnakan, mengalami keberhasilan, kesuksesan dan sembuh dari penyakit. Berbagai kondisi-kondisi mereka yang di dalamnya melihat kemahakuasaan Allah, biarlah kesyukuran itu dinyatakan pada Tuhan dan Tuhan sempurnakan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang berkarya hari ini, berkati semua anak-anak Tuhan yang berjuang dalam pendidikan bangku sekolah kuliah, berikan kecerdasan bagi mereka semua. Pejuang-pejuang garda terdepan hari ini Tuhan berkati, terus melaksanakan tugas dan fungsi mereka, dan apa yang menjadi tugas-tugas mereka dilakukan dengan baik dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan baik dan lancar, dan berkati pemerintah kami yang terus berkarya menjalankan program-program demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Ini syukur dan doa kami naikkan padamu dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.